Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuryani. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal dan skripsi saya yang saya buat pada mata kuliah seminar yang berjudul mengenai penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL pada bahasan jenis energi siswa SD. Di sini saya membuat latar belakang di bab 1 yang pertama mengenai pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang diinginkan sebagai bekal untuk masa depan yang lebih baik lagi. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebab memiliki banyak tujuan diantaranya, yaitu untuk mengembangkan pemikiran dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam kehidupan global seperti saat ini. Identifikasi masalah yaitu yang pertama, apakah penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning sudah sesuai dan tepat? Yang kedua, rendahnya tingkat kemampuan berpikir siswa dengan menggunakan model CTL. Selanjutnya, batasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta mengingat keterbatasan waktu dan juga kondisi pandemi COVID-19 yang sedang dialami saat ini, maka peneliti membatasi masalah dengan menitik beratkan pada penerapan model Contextual Teaching and Learning atau CTL yang belum sesuai dan tepat di SD 060823 Simpang Limun. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, adakah pengaruh model pembelajaran pada siswa kelas 3 yang kurang tepat terhadap minat belajar? Yang kedua, adakah pengaruh kurangnya sarana dan prasarana terhadap hasil belajar siswa? Tujuan penelitian yaitu adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran yang digunakan sudah tepat. Yang selanjutnya untuk mengetahui apakah penerapan model sudah sesuai dan mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan ataupun kualitas pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ataupun CTL untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya di bab 2 kajian teori, sini saya membahas mengenai pengertian penerapan. Penerapan merupakan implementasi secara sederhana, dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Syarifuddin Nurdin dan M. Bashiruddin Usman 2002.70. Menurut Mulyasa dalam Suwarno 2009.28, implementasi atau penerapan merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran yaitu model pembelajaran adalah suatu pola atau contoh acuan ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan Departemen Pendidikan dan dalam Sujianto 2008.7, Joyce dan Weil 1980 mengidentifikasikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Dalam Rushadi mengemukakan bahwa instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya
Pembelajaran IPA di SD. Dalam pembelajaran IPA mencakup semua materi yang terkait dengan objek alam semesta personalnya. Ruang lingkup IPA yaitu makhluk hidup, energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta, serta proses materi dan sifatnya. IPA terdiri dari 3 aspek yaitu fisika, biologi, dan kimia. Pada aspek fisika, IPA lebih memfokuskan pada benda-benda tak hidup. Namun pada aspek biologi, IPA mengkaji pada persoalan yang terkait dengan makhluk hidup serta lingkungannya. Sedangkan pada aspek kimia, IPA mempelajari gejala-gejala kimia baik yang ada dalam makhluk hidup maupun benda tak hidup yang ada di dalam Mehubin. Dalam Dadang dan Garina menyebutkan bahwa dalam perspektif psikologi kognitif belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral atau yang bersifat jasmania. Selanjutnya di bab 3 yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dengan keadaan yang ada di lapangan, dengan subjek dalam penelitian ini adalah siswa di SD kelas 3 dan di kelas B. Jumlah siswa 25 orang, siswa terdiri dari beberapa 13 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Sumber energi dan kegunaannya pada penelitian ini menggunakan materi sumber energi dan kegunaannya pada siswa SD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi dokumentasi, tes dan wawancara observasi yang dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran di kelas dan tes soal untuk mengetahui informasi tentang kemampuan awal pembelajaran materi sumber energi dan kegunaan. Wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran kontekstual teaching and learning yang digunakan. Terima kasih, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai proposal yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.